Buat kita yang masih cari TV box, nggak usah khawatir karena kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah TV box. Dan kali ini datang dari brand Unblock Tech. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review nih sebuah TV box yaitu Unblock Tech U-Box 8 Pro Max. TV box ini memang masih jarang terdengar atau bahkan jangan-jangan kita belum pernah dengar sama sekali namanya ya. Oleh karena itu, kita akan coba kupas tuntas terkait dengan TV box ini dan lihat apakah keunggulan dari TV box ini tuh dibandingkan dengan TV box lainnya yang sudah lebih dahulu ada. Seperti biasa, kita akan bahas mulai dari paket penjualan, desain TV box, hingga fitur-fitur yang ditawarkan dari TV box ini. Secara tampilan kotak, ini didominasi oleh warna putih di sekelilingnya. Di bagian depan terdapat angka 8 yang begitu besar gitu ya, dan penampakan produknya beserta dengan websitenya. Selanjutnya di sisi kiri dan kanan hanya terdapat tulisan Unblock Your Eyes dan juga Beautify Your Life. Dan untuk di sisi atas dan bawah ini terdapat logo dari Unblock Tech itu sendiri. Untuk di bagian belakang terdapat spesifikasi dan fitur dari TV box ini yang nantinya Pichel akan bahas lebih lanjut di section berikutnya di video ini. Dan kalau kita buka kotak penjualannya, akan ada produknya di paling atas. Setelah itu kalau kita angkat bagian bawahnya, maka terdapat kertas manual beserta juga dengan kartu garansi, dan juga dua buah kotak putih. Yang itu yang pertama, kotak putih berisi remote control, dan yang kedua adalah untuk isi kabel HDMI ke HDMI dan juga kabel charger. Selanjutnya di bagian produk, U-Box 8 Pro Max ini memiliki bentuk yang slim dengan desain yang kotak. Namun ada lekukan di ujung-ujungnya ini sebagai pemanis dibandingkan kalau misalnya desainnya yang kotak dan tajam begitu tuh. Untuk dimensi, produk ini memiliki ukuran 11 x 11 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan berat 148 gram. Secara material, TV box ini mempergunakan bahan plastik berwarna putih dengan matte finish, sehingga ini lebih kesat dan juga tidak mudah meninggalkan sidik jari ataupun fingerprint di bagian bodinya. Dari tampilan depan sih ini terlihat polos banget ya, dan untuk bagian atas lah ini baru terdapat tulisan Unblock Tech, baik dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Chinese. Untuk portnya ini sendiri tuh terdapat di sisi kiri dan juga belakang dari TV box-nya. Di sisi kiri terdapat satu port USB dan juga slot micro SD card, di sisi belakang terdapat AV port, full HDMI, Ethernet port, dan juga satu port USB dan port juga untuk charger. Nah, yang menarik di sini adalah adanya LED indikator di sekeliling bodinya, mulai dari sisi kiri, depan, dan juga sisi kanan. Sehingga menjadi fitur yang menarik banget dan juga menambah tampilannya menjadi lebih seru aja gitu. LED-nya ini juga bisa diubah melalui aplikasi yang memiliki icon seperti light bulb gitu, karena tulisannya bahasa Chinese Pichel nggak ngerti. Nanti ada pilihan warna seperti warna biru, hijau, merah, kuning, ataupun warna-warna lainnya gitu juga. Dan kalau mau, itu tuh ada juga efek breathing ya LED-nya gitu. Jadi kita tinggal pilih aja opsi kedua, ini tulisannya semua kebanyakan bahasa Chinese, maka nanti lampunya ini akan ada efek breathing-nya gitu. Jadi kayak terang, redup gitu. Tapi kalau misalnya kita mau matiin total, ini juga bisa kok. Jadi tergantung preferensi kita aja sebenarnya. Terakhir untuk di bagian bawah, TV box-nya terdapat 4 buah kaki-kaki dengan bantalan karet berwarna abu-abu yang membantu TV box ini tidak bergeser, terutama pada saat kita taruh di meja ataupun di alas lainnya. Ada juga lubang-lubang ventilasi untuk memastikan sirkulasi udara dalam TV box ini. Kemudian ada juga 2 lubang untuk menggantungkan TV box-nya, contohnya ke dinding ataupun ke beberapa tempat tergantung preferensi kita. Untuk spesifikasi internal dari TV box ini tuh adalah sebagai berikut. Dari sisi CPU ini memiliki internal system on chip dari Allwinner H313 yang memiliki kombinasi CPU dari ARM Cortex A53 dan GPU Mali G31. Untuk CPU ini mempergunakan struktur quad-core prosesor yang masih memiliki fabrikasi 28 nanometer dengan frekuensi minimal 480 MHz hingga maksimal 1,5 GHz. Dan untuk GPU yaitu Mali G31 ini memiliki satu shader clock saja dengan clock 650 MHz yang support video output hingga 4K. Secara internal sih ini berada di kelas menengah ke bawah sih memang TV box-nya. RAM yang dimiliki TV box ini tuh diklaim sebesar 4 GB dan saat kondisi idle sudah terpakai sekitar 2,5 GB. Yang aneh di sini adalah informasi yang ditampilkan beberapa aplikasi ini bisa berbeda-beda ya. Kalau di kotaknya ini kan dituliskan 4 GB ya. Di aplikasi AIDA terbacanya cuma 1 MB. Namun kalau di CPU Z diklaimnya tuh bisa 5 GB. Nggak tahu deh mana yang benar.
Dan untuk storage, ada internal sebesar 64 GB yang memiliki free sekitar 50 GB setelah diisi oleh operating system dan juga beberapa aplikasi internal bawaan dari TV Box-nya. Ada juga slot micro SD card kalau memang kita rasa memorinya kurang ya untuk menyimpan aplikasi dan juga data-data kita lainnya. Dari sisi networking, ada Wi-Fi dual band 2,4 GHz dan 5 GHz, sehingga buat kita yang mungkin butuh transmit data yang minim intervensi, kita bisa connect kepada frekuensi 5 GHz. Namun kalau memang kita butuh yang jauh lebih stabil dan juga lebih cepat, kita bisa pakai yang port LAN-nya. Sayangnya ini port LAN-nya masih mendukung hingga 100 megabit per second saja dan belum gigabit. Dan di sisi lain juga sudah ada Bluetooth versi 5.0 yang akan membantu kita mengkoneksi kepada headset, joypad, ataupun beberapa koneksi-koneksi lainnya, contohnya kepada Bluetooth kah kalau kita mau Bluetooth mouse ataupun Bluetooth keyboard. Kalau untuk software, U-Box 8 Pro Max ini sudah mempergunakan Android OS versi ke-10. Ada beberapa TV box yang memang menawarkan Android 10, padahal sebenarnya itu cuma skin doang dibuat versi 10, padahal masih versi 9 dalamnya. Tapi kalau ini benar-benar sudah Android versi 10. Walaupun begitu, memang ini bukan Android versi yang Android TV OS ya. Pertama kali saat TV Box dihidupkan akan ada logo Unblock Tech dan animasi-animasi kecil. Mulai dari awal dihidupkan sampai masuk kepada bagian menu utama, ini membutuhkan waktu booting sekitar 47 detik. Di menu utamanya ini terdapat logo Unblock Tech di sisi kiri dan juga di sisi kanan. Ini ada tanggal, jam, hari, dan indikator jaringan. Dan kemudian di paling atas itu ada running text yang isinya seperti terima kasih dari Unblock Tech dan juga sebagainya lah. Di bagian bawahnya ini memiliki desain kotak-kotak yang tersusun rapi ke arah samping. Mulai dari paling kiri ada 3 menu besar, yaitu yang pertama Popular, My Favorite, dan juga iklan dari Unblock Tech yang bisa berfungsi juga sebagai shortcut kepada browser. Setelah itu ada beberapa menu-menu kecil seperti contohnya Browser, App Market, Setting, Customer Service, System Boost, dan juga More Apps. Kalau kita geser lagi terus ke kanan ya, maka akan ada semua aplikasi-aplikasi yang terinstall di dalam TV Box ini. Di bagian dalam menu populer ini tuh terdapat beberapa aplikasi utama dari TV Box ini, seperti UB Live, UB TV, UB VOD, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya untuk menu My Favorite ini adalah tempat untuk aplikasi-aplikasi favorit yang bisa kita masukkan sendiri. Selanjutnya kalau untuk di samping My Favorite tadi, ini yang Pichal sudah sampaikan tadi ya, kalau misalnya kita klik, ini akan langsung otomatis menjalankan browser yang sama aja sebenarnya dengan menu browser di sisi sebelah kanannya. Nggak tahu fungsinya apa, tapi ya minimal buat rame-ramein TV Box-nya aja lah. Berikutnya untuk App Market, ini adalah tempat untuk mendownload aplikasi-aplikasi utama dari TV Box ini. Jadi pertama kali kalau misalnya kita baru menghidupkan TV Box-nya, kita coba masuk dulu ke aplikasi ini. Ya, ini untuk mendownload akan aplikasi-aplikasi seperti yang Pichal udah bilang tadi, contohnya UB Live, UB VOD, dan juga UB TV tadi. Tapi kalau kita mau download aplikasi via Play Store, ini juga bisa, tapi bukan di sini menunya. Kita harus navigasi kepada menu utama di sisi sebelah kanan, terus nanti itu ada langsung logo Play Store gitu ya, mirip banget dengan tampilan yang ada di tablet-tablet Android. Selanjutnya ada menu setting. Hal ini akan mengaktifkan setting dari sisi sebelah kanan seperti contohnya pengaturan Wi-Fi, pengaturan Bluetooth, account, bahasa, storage, dan juga setting device lainnya. Kalau untuk menu custom service, ini tuh sebenarnya adalah customer service gitu ya. Kalau kita buka, maka akan ada beberapa QR code gitu bagi akses kepada customer service. Contohnya kalau kita mau kontak customer service pakai Line, pakai WhatsApp, pakai WeChat, itu tuh bisa. Atau bisa langsung masuk kepada website resmi Unblock Tech-nya. Untuk menu System Boost, ini adalah aplikasi untuk menutup aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan di background dan juga untuk improve akan RAM-nya sendiri. Sehingga TV Box-nya nggak gampang hang gitu ya. Kita tinggal klik aja, nanti akan langsung ikonnya, kipasnya ini tuh berputar gitu dan akan ditemani dengan tulisan di bawah relocate. Contohnya relocate 10 MB, relocate 50 MB, tergantung memori beberapa yang bisa dilepas gitu. Kemudian buat teman-teman yang mau konfigurasi sendiri peletakan menu-menunya ini, kita bisa configure dengan cara menekan tombol menu dari remote, dan kemudian tinggal pencet aja tombol OK di menu yang kita mau ubah. Dan kita tinggal geser aja peletakannya sesuai dengan keinginan kita. Namun memang ada beberapa menu, seperti contohnya Popular dan juga My Favorite, ini nggak bisa diubah kemana-mana kecuali sisi kiri ataupun kanan. Jadi mereka cuma kayak tukeran posisi gitu doang. Untuk menu utamanya ini tuh sebenarnya ada akses cepat ya ke beberapa pengaturan penting seperti contohnya connection ataupun edit mode, restart, dan power off juga bisa dari sini. Ini tuh caranya kita cuma pencet aja tombol panah atas, dan kalau misalnya kita pencet tombol panah bawah, ini juga fungsi lain seperti contohnya System Boost, Setting, Customer Service, dan juga File Manager. Oke, setelah kita udah ngomongin yang tadi, kita kembali lagi ya kepada menu populer, di mana kita akan fokus kepada aplikasi-aplikasi utama dari TV Box ini.
Pertama, kalau kita mau menonton live TV, ada dua aplikasi yang bisa kita pergunakan, yaitu UB Live ataupun UB TV. Dua aplikasi ini sih sebenarnya secara konsep sama aja, hanya beda di versi. UB Live versi 22.9, sedangkan UB TV versi 2.01. Dan dari aplikasi ini kita bisa memilih beberapa channel TV baik lokal ataupun internasional. Kategorinya pun ada berdasarkan negara, seperti contohnya Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, bahkan hingga ke Kanada, Italia, UK, dan US. Dari kategori tersebut nanti akan ada beberapa list channel sehingga memudahkan kita banget dalam memilih siarannya. Kalau memang mau lebih mudah lagi, kita bisa loh pakai yang namanya fitur voice command. Di sini tuh remote control bawaannya kan sudah support akan voice command. Namun kita harus setting dulu akan bahasanya. Caranya kita tekan tombol menu di dalam aplikasi UB TV ataupun UB Live. Dan setelah itu kita pilih icon yang bentuknya seperti awan gitu dan ada voice-nya gitu bentuknya. Nah dari situ kita bisa langsung pilih language selection seperti contohnya Mandarin, Cantonese, English, dan juga Japanese. Cuma sayang aja belum ada bahasa Indonesia. Setelah sudah selesai pengaturan, maka saat kita sedang nonton, kita tinggal tahan aja tombol berbentuk mikrofon dan akan ada icon yang muncul di bagian tengah layar. Selanjutnya, kita tinggal bilang aja, contohnya HBO gitu ya, maka akan langsung berganti kepada channel HBO. Jadi simple dan juga mudah banget. Nah, kalau buat kita yang mau nonton video on demand, bisa masuk ke aplikasi yang namanya UB VOD. Di dalamnya ini tampilannya bentuk kotak-kotak begitu juga ya. Sebenarnya sih ini adalah hub utama dari TV Box-nya ya. Jadi bukan untuk VOD doang, tapi juga ada shortcut kepada aplikasi UB Live. Kalau kita geser ke kanan, maka akan ada beberapa kategori seperti contohnya variety, sports entertainment, children, kartun animasi, dan juga dokumenter. Jika kita pilih salah satu dari menunya, nanti kita akan langsung tuh ya masuk kepada menu berikutnya dan ada gambaran dari beberapa tayangan seperti contohnya film ataupun TV series yang mereka sediakan. Di sisi kirinya sih ada beberapa pengkategoriannya seperti contohnya genre film dan juga di sisi atas juga ada filter yang bisa kita langsung pilih. Tapi kalau kita mau yang lebih gampang, kita bisa pakai voice command juga di sini. Tapi pastikan juga kita sudah konfigurasi di menu UB VOD dan di sidebar sebelah kiri tuh nanti masuk kepada video setting. Selanjutnya kita masuk kepada baris ke bagian 6 tuh nanti ada pilihan yang namanya voice search setting. Kita tinggal pilih aja sama seperti yang tadi pengaturan bahasanya, contohnya Cantonese, Jepang, ataupun bahasa Inggris. Kalau Pichel sih lebih mending pilih bahasa Inggris ya, nggak ngerti yang lain. Saat kita nonton salah satu filmnya, kita bisa pencet tombol menu dan ada beberapa pengaturan yang bisa kita pilih, seperti contohnya clarity, playback speed, screen size, hingga fast forward time. Sayangnya Pichel nggak bisa menemukan setting seperti subtitle gitu di dalam aplikasi ini. Seperti biasa, ada juga fitur playback untuk menyaksikan ulangan tayangan TV yang sudah lewat. Tayangannya ini dapat kita mundurkan hingga seminggu ke belakang. Namun, sayangnya hanya beberapa channel saja yang ada di dalam list aplikasi ini. Oh iya, yang menarik dari TV Box ini adalah kita bisa akses yang namanya UB VOD dari handphone kita, baik dari iOS ataupun Android. Caranya kita tinggal pilih ke menu sebelah kiri, yaitu Mobile Version Registration, dan nanti kita tinggal pencet confirm pada saat ada pop-up, dan kita bisa langsung scan QR code ya. Jadi ada dua, itu untuk Android ataupun untuk iOS. Kalau Android sih nanti akan kita download aplikasinya, tapi kalau untuk iOS ini nanti akan menjalankan versi web versionnya. Nah, setelah sudah download aplikasi ataupun buka versi webnya, maka kita bisa registrasi user dulu, mempergunakan invitation code yang ada di sisi kanan dari TV Box-nya tadi. Kita tinggal masukkan invitation code, username, password, dan juga email saja. Setelah itu kita langsung login dan kita bisa menikmati tayangan VOD langsung dari handphone kita. Selebihnya TV Box ini menawarkan fitur yang relatif hampir sama seperti TV Box lainnya. Seperti contohnya screencast, menjalankan video ataupun lagu, mempergunakan aplikasi file manager ataupun aplikasi tambahan, contohnya kayak VLC gitu ya. Dan juga kita bisa download games dan apps menarik lainnya. Kalau Pichel sih awal-awal pakai TV Box ini jelas download seperti contohnya Netflix, WeTV, dan juga Disney Plus gitu via Play Store-nya. Seperti biasa ya, untuk Netflix-nya ini nggak bisa maksimal karena memang bukan device yang certified dari Netflix. Namun seperti biasa, kalau kayak Disney Plus ataupun WeTV, ini bisa berjalan lancar dengan resolusi maksimal tanpa ada hambatan dan juga kualitasnya benar-benar mantep banget. Bukan cuma sekedar nonton, Pichel juga biasanya download beberapa games favorit yang ada di Play Store sebagai selingan gitu kalau bosen nonton. Memang nggak semua games dioptimisasi untuk pemakaian remote control-nya ini, jadi kita harus pakai aksesoris tambahan gitu deh, seperti contohnya gamepad Bluetooth, ataupun kita bisa pakai mouse ataupun keyboard. Games-games sih bisa berjalan dengan lancar ya, tanpa ada masalah. Dan buat kita yang mungkin penasaran performa seperti apa, Pichel coba tes dengan Geekbench 5, dan TV Box ini tuh mendapatkan 82 poin untuk single core dan juga 149 poin untuk multi-core. Skor yang memang cukup rendah ya, sehingga nggak bisa terlalu diandalkan dalam menjalankan task ataupun aplikasi-aplikasi yang jauh lebih berat.
Untuk urusan kendali, TV Box ini sudah dibundling dengan sebuah remote control bawaan berwarna putih yang cukup simpel. Hanya terdapat tombol navigasi di tengah dan juga tombol voice command di atas dan tombol back di bagian bawah, beserta tombol lainnya seperti contohnya power, home, menu, volume up, dan juga volume down. Ada juga lampu LED berwarna putih di bagian atas, tepatnya di bagian tengah-tengahnya gitu. Dan untuk remote controlnya sendiri tuh ada mode mouse. Jadi kalau kita pencet tombol di sisi sebelah kanan, nanti kita bisa navigasi, jadi ada kayak muncul pointer mouse. Kita bisa geser ke kiri dan kanan menggunakan tombol navigasinya. Remote controlnya ini mempergunakan interface Bluetooth tanpa dongle. Namun ini membutuhkan proses pairing pertama kali pada waktu kita beli TV Box-nya. Simple banget sih ini sebenarnya remote controlnya. Namun at least ya bisa menjalankan fungsi-fungsi basic lah. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, TV Box dari U-Box 8 Pro Max ini merupakan sebuah TV Box yang cukup segar secara desain dan memiliki beberapa fitur yang nggak ada di beberapa brand lainnya. Seperti contohnya LED lamp yang bisa dikustomisasi dan juga tampilan yang jauh lebih segar dibandingkan dengan brand-brand yang mungkin yang lain. Ditambah lagi dengan adanya konten yang disediakan seperti live TV dan juga video on demand, menjadikan kita bisa betah berjam-jam di depan layar televisi ataupun monitor kita, terutama buat kita yang saat ini sedang banyak waktunya di rumah. Dan juga ditambah dengan tempat penyimpanan internal yang lega, yaitu 64 GB, sehingga bisa lebih bebas untuk install aplikasi ataupun games, tanpa perlu khawatir internal storage-nya penuh. TV Box ini dibanderol dengan harga Rp1.950.000. Suatu harga yang cukup reasonable lah, mengingat spesifikasi, fitur-fitur bawaan, dan juga kenyamanan dalam pemakaiannya. Dan juga dibandingkan dengan banyaknya konten yang bisa ditonton, menjadikan tawaran yang menarik, terutama buat kita yang memang suka menikmati tayangan televisi, ataupun film-film dari berbagai negara. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan TV Box U-Box 8 Pro Max. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita yaitu picalmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.